Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas tentang membuat kerusuhan atau kekacauan. Para jemaah makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh At-Tahlawi dalam masalah ini ya, itu berkaitan dengan membuat kerusuhan atau kekacauan itu mengutip tiga dalil dalam masalah ini ya. Nah, berbicara tentang masalah kerusuhan ya, atau kekacauan atau apa saja yang serupa dengan hal itu ya, sehingga kita merasa tidak aman di dalam menjalani kehidupan, hubungan dengan masyarakat satu dengan masyarakat lain retak, hubungan antara masyarakat dengan pemimpin retak, itu adalah sesuatu yang kita harus hindari begitu. Sehingga kalau kita harus menghindari perkara itu, maka kita juga harus menghindari perkara yang bisa memicu terjadinya kerusuhan atau perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kerusuhan atau kekacauan, ini tidak bisa kita lepaskan dari nikmat aman. Jadi nikmat aman ini, teman-teman sekalian, ini adalah nikmat yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang nikmat aman, ya, karena tanpa nikmat ini kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan normal. Makanya Ibnu Mas'ud sampai mengatakan bahwasanya termasuk nikmat adalah rasa aman dan sehat. Termasuk nikmat adalah rasa aman dan sehat. Jadi nikmat aman ini ya jika dibandingkan dengan nikmat lainnya, maka nikmat aman ini ya posisinya ini luar biasa sekali. Karena tanpa nikmat ini, jika kita diberikan banyak kenikmatan tanpa diiringi dengan nikmat aman, maka tidak akan ada ketenangan di dalam hidup. Coba kita ya lihat nikmat aman. Dengan kenikmatan ini kita bisa leluasa di dalam melakukan kegiatan kita. Kita mau kemana aja bebas selama melangkahnya bukan menuju kepada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika aman ya nikmat luar biasa, kita bisa hidup tanpa tekanan. Kita bisa keluar rumah tanpa takut ya, diganggu tanpa takut diintai atau apa saja. Jadi nikmat aman ini adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukur. Karena apabila nikmat aman ini hilang, maka dia akan memicu rasa takut. Ya, jadi nikmat lain semua ini tanpa diiringi nikmat aman, semua akan terasa hampa. Semua akan terasa hampa. Meskipun secara pandangan kita ya, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa begitu. Tapi kalau hilang rasa aman dari dalam dirinya, maka semua nikmat itu tidak akan bisa dinilai, tidak akan bisa merasakan kenikmatan itu. Dan semua kenikmatan yang diberikan kepada kita akan bisa kita rasakan apabila nikmat aman itu hadir. Oleh karena itu, menjaga nikmat aman dengan tidak melakukan kekacauan, tidak melakukan kerusuhan, tidak melakukan demo misalnya. Ini adalah pemicu kekacauan, pemicu kerusuhan. Coba antum bayangkan, misalnya ada orang yang ini kemarin pernah ada perkumpulan, Anda nggak nyebut merek ya. Kemarin itu ada organisasi yang melakukan rapat besar mereka di sebuah kota.
Di dalam proses mereka mobilisasi massa untuk menuju ke titik itu, ya, mereka kemudian melakukan berbagai macam tindakan yang ana ana kira ya merugikan, ya, tindakan yang merugikan. Di mana ketika mereka itu mobilisasi ya berangkat, mereka lewat di sejumlah apa ya gerai ya, seperti Indomaret, Indomaret, Indomart ya atau Alfamart. Mereka kemudian melakukan penjarahan. Mereka bilang nanti biar bapak polisi yang bayarkan. Coba antum bayangkan betapa hilang rasa aman dari pegawai-pegawai Indomart ya. Anda biasa nyebutkan Indomaret, biasanya sampai diketawain. Indomaret, Indomaret betul ya, Indomaret, Alfamart. Jadi hilang ya rasa aman pegawai itu sehingga ketika ketika mereka lewat toko-toko pada tutup ya. Gerai-gerai seperti tadi Indomaret. Kok tiba-tiba Ana ini nggak bisa nyebutin. Indomaret dan Alfamart ya tutup. Mereka nggak buka karena takut dijarah ya. Kemudian pas kegiatan itu mulai ya, ketika mereka mulai datang di kota itu, Ana juga kemarin sampai kejebak macet begitu ya, kejebak macet karena mereka itu ngumpul di jalan, mereka kumpul di jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Dan yang lebih parahnya ya, ketika Bapak polisi ya, Kapolda ya, memberikan mereka sejumlah makanan, makanan itu mereka buang-buang. Di luar biasa sekali. Dan Ana juga nggak tahu ya, sumbangsih dari organisasi ini apa begitu ya, nggak tahu. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan besar itu diharapkan adanya perputaran ekonomi, ya, adanya perputaran ekonomi. Tapi dengan kehadiran mereka ternyata menyebabkan kekacauan, ya. Baik itu mereka melakukan penjarahan, mereka melakukan uh, kegiatan apa namanya, kegiatan mereka yang tidak terorganisasi dengan baik, ya. Artinya kemarin sampai macet juga di jalan Jalan Ahmad Yani ya kemarin itu sampai terjadi kemacetan karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu sampai ke tengah jalan. Tentu uh, inti pengurus organisasi itu mungkin tidak menginginkan hal itu terjadi, akan tetapi bawahan-bawahannya itu yang menyebabkan itu terjadi. Dan ini yang tidak kita inginkan, gitu. Dan ini yang tidak kita inginkan karena ini akan merusak dari nikmat aman itu akan merusak nikmat aman itu. Maka jangan heran ya ketika mereka melakukan kekacauan, ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan, itu jangan heran kalau sampai aparat melakukan tindakan represif untuk meredam itu. Yang dilakukan aparat itu udah benar ya, udah benar kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka fungsi dari aparat penegak hukum, kepolisian ya atau yang semisalnya ya ketika mereka melakukan tindakan represif maka jangan disalahkan gitu. Jangan disalahkan. Para jemaah makan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini Syekh At-Tahlawi mengutip tiga dalil ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Sesungguhnya dosa itu atas orang yang berbuat zalim kepada manusia, kata Allah, dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Ini Asyura ayat 40. Jadi ketika orang itu bertindak melakukan kezaliman kepada manusia dengan merusak nikmat aman itu, ya, dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, maka mereka kata Allah diancam dengan azab yang pedih. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta yafkhara ahadun ala ahadin, wala yabghiya ahadun ala ahadin.
Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, kata Nabi SAW, agar kalian itu saling tawadu, hingga tidak ada seorang pun yang sombong terhadap orang lain dan tidak ada seorang pun yang melampaui batas terhadap orang lain. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, jadi Nabi SAW ya memerintahkan kita agar kita saling menghargai, saling tidak melampaui batas ketika misalnya bercanda atau berkata-kata. Karena dikhawatirkan kekeliruan di dalam mengucapkan kata-kata itu bisa memicu konflik. Apakah itu konflik antar pribadi, konflik antar suku dan golongan, konflik antar agama, konflik antar negara sampai tingkat regional misalnya. Itu akan merusak daripada nikmat keamanan itu. Coba antum bayangkan, antum sekarang bebas beribadah, ya. Kemudian makan ya minimal mungkin 2 kali sehari, minimal. Kemudian bisa berkumpul aman dengan keluarga, bisa bekerja, bisa liburan dengan aman, bisa beribadah dengan damai. Itu berangkat dari nikmat aman. Coba antum bayangkan sekarang di Palestina misalnya, hilang semua kenikmatan itu, ya. Ketika nikmat aman itu hilang, maka beribadah nggak enak, punya harta banyak pun nggak enak juga, ya. Karena nikmat aman itu sudah hilang, ya. Maka timbul kemudian rasa takut karena sudah merasa tidak aman, ya. Atau misalnya antum besok dihukum mati misalnya. Pertanyaannya, hari ini antum hidup, besok dihukum mati, apakah merasa aman hari ini? Tidak, ya. Meskipun kita bebas ya, katanya bebas memilih ini ya. Sebelum dihukum mati, itu dibolehkan memilih makanan yang ia inginkan. Seenak apapun makanan yang ia inginkan, itu akan hambar. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi merasa aman. Karena besok mati, ya. Atau misalnya seorang presiden, kita tahu ya presiden, seorang kepala negara atau raja, misalnya. Semua orang menginginkan itu. Tapi keamanannya terancam. Makanya seorang presiden itu ya atau raja ketika dia melakukan kegiatan atau kunjungan-kunjungan ya itu pengamanannya, pengawalannya itu berapa lapis tuh? Berlapis-lapis. Karena saking tidak amannya seorang pemimpin. Ya. Artinya ketika seseorang itu menjadi seorang presiden, menjadi seorang raja, maka nikmat aman terhadap dirinya itu akan terangkat. Sehingga nanti dihadirkan kemudian pengawal, dihadirkan ya setiap orang yang tidak boleh mendekat. Ya. Kemudian ketika dia melakukan kunjungan nanti akan ada eh, petugas yang mengacaukan sinyal handphone. Ini demi keamanan seorang presiden. Bayangkan, luar biasanya nikmatnya menjadi seorang eh, presiden, yaitu nikmat. Ya, kemana-mana dihormati, ya, makannya dijamin. Tapi satu hal yang hilang dari dirinya, nikmat aman. Itu terbukti. Semakin tinggi jabatan seseorang di struktur pemerintahan, ya, uh, semakin tinggi, ya, semakin hilang rasa amannya. Sehingga dihadirkanlah kemudian pengawal-pengawal. Bahkan kemarin Ana ada baca berita ya, ada seorang presiden yang bahkan kotorannya pun dia tidak akan membuang sembarangan karena dikhawatirkan akan ada oposisi ya negara lain yang oposisi yang mengetahui misalnya penyakit yang sedang dideritanya atau apa begitu ya. Itu saking saking tidak amannya. Jadi meskipun ya kenikmatan duniawi itu melimpah ruah ya, makanan kita mewah, tapi kalau hilang nikmat aman itu semua akan menjadi hambar. Itu semua akan menjadi hambar. Makanya ya kita harus jaga betul ini nikmat aman ini. Jangan sampai kemudian kita rusak nikmat aman itu dengan hal-hal yang bisa merusaknya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Ma min zanbin ajdaru
an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibil 'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang hukumnya bagi pelakunya layak disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan hukuman yang tetap ia kumpulkan untuknya di akhirat daripada membuat kerusuhan dan memutus tali silaturahim. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada hukuman yang layak pelakunya, hukumannya itu disegerakan di dunia. Dan dia akan disiksa juga nanti di akhirat. Ya, daripada orang yang membuat kerusuhan dan memutus tali silaturahim. Kenapa? Ketika seseorang itu melakukan tindakan yang bisa memicu rusaknya nikmat keamanan itu sehingga terjadi kerusuhan, masyarakat keluar sudah tidak aman lagi, diganggu, itu rusak sudah nikmat itu. Dia akan mengganggu semua kegiatan masyarakat, dia akan menghambat semua hal yang mengganggu masyarakat. Coba antum bayangkan satu saja misal, antum lewat di sebuah komplek, di mana di salah satu sisi jalan komplek itu, di situ biasanya ada orang mabuk-mabukan. Coba bayangkan bagi seorang perempuan yang lewat di situ, hilang rasa amannya, takut diganggu, takut diapa-apain, hilang rasa aman. Oleh karena itu, rasa nikmat itu, nikmat aman ini besar sekali dan jangan pernah kita merusak, ya. Dan ini sekarang banyak terjadi, ya, terjadi benturan-benturan antara pemimpin dan rakyat. Ingat teman-teman sekalian, benturan di masyarakat yang terjadi di antara masyarakat itu benturannya itu bersifat lokalitas, bersifat lokalitas. Tapi kalau benturan antara masyarakat kepada pemimpinnya, ini masalahnya bisa meluas. Karena kalau misalnya ya ada seseorang mengatakan pemimpin kita itu yang menjelek-jelekan pemimpin, diungkit semua aibnya, itu bisa membangkitkan amarah semua rakyat. Bukan hanya sebagian, tapi semua rakyat. Itu bisa, sehingga apa yang terjadi, itu tindakan itu bisa merusak keamanan, nikmat aman. Ya. Oleh karena itu, ya, maka hendaklah kita kembali mengingat kembali bahwasanya nikmat di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat itu adalah nikmat yang agung, adalah nikmat rasa aman. Dan nikmat ini, aman ini adalah dambaan. Dambaan bagi semua bangsa dan negara. Bahkan bagi setiap orang di muka bumi mendambakan nikmat aman. Ya. Sebuah negara bahkan demi menggapai nikmat aman itu, ya, dia kemudian mengerahkan semua eh, pasukan tentara-tentara begitu. Ketika terjadi konflik di sebuah negara tetangga, misal, dia gerakkan tentara untuk menjaga perbatasan agar agar konflik itu tidak masuk ke negara. Ya. Saking mahalnya nikmat aman itu, mahal sekali nikmat itu. Ya. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, saking urgennya nikmat aman ini sampai beliau mendoakan keamanan bagi bagi kota Mekah. Sebelum nikmat yang lain yang Nabi Ibrahim pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah nikmat aman. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi ju'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Rabb, kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara mereka.
Ini Al-Baqarah ayat 126. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan, meminta kepada Allah, yang pertama diminta apa? Nikmat rasa aman. Karena apa? Nikmat rasa aman itu adalah kebutuhan mutlak. Siapa yang ingin hidup dengan rasa tidak aman? Semua manusia mendambakan ini. Semua manusia mendambakan nikmat ini. Ya, makanya kalau diperbandingkan antara nikmat harta dengan nikmat aman, ya, maka orang akan mendahulukan nikmat aman. Kenapa? Punya harta kalau tidak aman pun nggak bakal enak. Ya, namun jika terkumpul dua nikmat itu, nikmat harta, kemudian nikmat aman, ya, maka seolah-olah dia sudah memiliki dunia di dalam hidupnya. Maka dia memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini Nabi Ibrahim meminta nikmat aman dulu sebelum nikmat yang lainnya. Ya. Karena selezat apapun makanan yang kita makan, ya sebagus apapun kendaraan yang kita pakai, kalau nikmat aman ini terangkat dari diri kita, maka habis sudah. Hambar semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika peristiwa pembebasan kota Mekah, ya, Nabi SAW memberikan dan menawarkan bahkan ya, rasa aman itu kepada penduduk Mekah ketika menaklukkan. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun, wa man alqas silaha fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa meletakkan senjatanya, maka dia aman. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Nabi SAW menawarkan dan memberikan rasa aman kepada penduduk Mekah ketika menaklukkannya. Saking urgennya nikmat aman. Ya. Dan nikmat aman ini, jemaah sekalian, adalah di antara salah satu nikmat yang dijanjikan nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi anak katakan, nikmat itu yang lainnya tanpa diiringi dengan nikmat aman itu hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan nikmat aman di syurga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Udkhuluha bisalamin aminin." Masuklah ke dalam syurga dengan sejahtera dan aman. Ini Al-Hijr ayat 46. Ternyata nikmat aman pun adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi penduduk syurga. Karena buat apa banyak kenikmatan tapi nggak ada rasa aman, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan juga selain kalian mendapatkan nikmat yang lain, ya, kalian juga akan mendapatkan nikmat aman, ya. Nikmat aman. Jadi nikmat aman ini luar biasa sekali jemaah sekali. Maka jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Kata Nabi SAW, siapa yang di pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, sehat badannya, dan dia punya makanan yang cukup di hari itu, seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Jadi kata Nabi SAW, kalau terkumpul tiga nikmat ini, ya, nikmat apa? Nikmat aman, nikmat sehat, nikmat harta. Maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan, kata Nabi SAW, pada diri. Padahal dari ketiga itu, ya, ketiga hal itu jarang kita menganggap itu sebagai nikmat. Nikmat aman, kemana-mana kita aman, ya. Nikmat sehat, kemudian nikmat kita bisa makan hari itu nikmat yang luar biasa. Maka kata Nabi SAW, ketika semua nikmat itu terkumpul, seolah-olah dia sudah memiliki dunia, telah dikumpulkan semua dunia untuk, ya.
Maka hendaknya kita jaga nikmat itu, nikmat aman. Jangan kita rusak, jangan kita rusak. Ya, jadi nikmat aman itu adalah nikmat yang besar, sangat berharga dan tidak boleh dirusak apalagi disia-siakan. Karena apabila nikmat aman itu hilang, akan sulit lagi untuk mengembalikan. Akan sulit. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rasa aman, nikmat aman itu lebih baik dari nikmat sehat, bahkan waktu yang luang. Dikatakan oleh Ar-Razi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, sebagian ulama ini pernah ditanya, apakah rasa aman lebih baik dari kesehatan? Apakah rasa aman lebih baik dari kesehatan? Maka jawabannya adalah apa? Rasa aman lebih baik. Rasa aman lebih baik. Jadi antara aman dan sehat, maka aman itu lebih baik. Dalilnya adalah seandainya kambing kakinya patah, maka akan sembuh. Tapi kalau kambing itu diikat pada suatu tempat yang dekat dengannya serigala, maka ia tidak akan makan sampai mati. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya yang akibat rasa takut lebih besar daripada rasa sakit di badan. Jadi kalau orang sudah merasa hilang nikmat aman, maka seolah-olah dia sudah kehilangan semua nikmat itu, meskipun terkumpul kepadanya banyak kenikmatan. Tapi kalau nikmat aman itu sudah hilang, maka seolah-olah dia sudah kehilangan semua kenikmatan, saking urgennya nikmat aman itu. Maka hendaknya kaum muslimin ya menjaga nikmat ini. Jangan rusak nikmat aman ini agar kehidupan kita tetap kondusif, ya. Agar darah tidak tertumpah, agar anak-anak tidak menjadi yatim, agar tidak para wanita kemudian menjadi janda. Maka hendaknya kita ketika menghadapi musim fitnah, ya, di mana adu domba atau namimah itu begitu mudah, maka kita perlu kesabaran serta bimbingan para ulama di dalam menjalani kehidupan ini dalam masa-masa melewati fitnah. Oleh karena itu, jangan pernah kita rusak nikmat aman. Jangan pernah memberontak kepada pemerintah yang sah. Jangan pernah mengucapkan kalimat yang bisa memancing amarah masyarakat. Jangan kemudian melakukan demo sehingga terjadi kekacauan, sehingga terjadi berbagai macam kerusakan fasilitas umum. Ambulan mau lewat nggak bisa, orang mau jualan juga nggak bisa lewat, harta-harta dan toko-toko dijarah. Maka jangan pernah kita merusak nikmat itu. Karena nikmat ini apabila terangkat maka akan sulit sekali untuk diwujudkan. Kecuali dengan perjuangan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam Syarh Sunnah mengatakan, setiap orang yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin adalah khawarij. Yang berarti dia telah memecah belah kesatuan kaum muslimin dan menentang sunnah. Serta matinya seperti mati jahiliyah. Jadi jangan sampai terbesit dalam hati kita, oh saya ingin memberontak kepada pemerintah, memberontak kepada penguasa. Kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada separatisme atau apa saja. Itu nggak boleh. Ya, karena itu bisa merusak nikmat aman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah menjaga nikmat itu agar jangan sampai rusak. Makanya kalau ada ajak-ajakan, apabila ada ajakan untuk memberontak pada pemerintah, jangan mau. Ada ajakan untuk demo, jangan mau, ya, karena itu bukan solusi yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul. Itu bukan solusi. Ketika ada hal-hal yang tidak kita sepakati dengan pemimpin kita, atau misalnya ada sejumlah kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka sampaikan itu, ya, bukan di mimbar-mimbar, bukan di podium-podium, bukan saat demo, tidak. Datangi dia, tarik tangannya, nasihat. Diterima, alhamdulillah.
ditolak pun ya kita sudah melaksanakan tugas kita. Ya, para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu berkaitan dengan larangan kita membuat kerusuhan atau kekacauan. Oleh karena itu, jangan pernah kita merusak nikmat itu, jangan pernah kita membuat nikmat aman ini terangkat dari kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kaum muslimin diberikan kesabaran di masa-masa fitnah ini. Dan hendaknya setiap kita mendengar kepada arahan para ulama, tentu para ulama yang memang di mana arahan mereka bukan mengajak kepada pemberontakan, bukan mengajak kepada demo, bukan mengajak kepada kelompok tertentu, tapi mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga nanti terwujud nanti suasana-suasana di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan bagi semua orang, orang yang bertakwa dengan dihadirkannya pemimpin yang baik, dihadirkannya para penguasa yang baik yang peduli pada rakyatnya. Itu berangkat daripada rakyat itu sendiri. Oleh karena itu jangan sampai kita merusak daripadanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.